Selamat datang di arah baru, tempat di mana kamu tidak harus menceritakan segalanya untuk merasa utuh. Karena tidak semua hal dalam hidup harus dibagikan dan tidak semua rasa harus dimengerti oleh orang lain. Di dunia yang riuh oleh cerita tentang pencapaian, luka, pengkhianatan, kita lupa bahwa ketenangan sering tumbuh dari hal-hal yang tidak dikatakan. Bahwa kedewasaan bukan tentang membuka semuanya, tetapi memilih apa yang pantas disimpan. Filosofi Stoik mengajarkan kita, semakin dalam seseorang memahami hidupnya, semakin sedikit ia membutuhkannya untuk dipahami. Dan dari situlah kekuatan muncul, bukan dari pengakuan, tapi dari kesadaran bahwa hidup ini bukan panggung yang harus terus dipertontonkan. Jadi, jika kamu mulai merasa lelah menjelaskan dirimu, mungkin itu pertanda saatnya berhenti. Bukan menyerah, tapi memilih diam sebagai bentuk kekuatan. Dan di titik itu, arah barumu bisa dimulai. Ada kalanya kita begitu tergoda untuk menceritakan semuanya. Tentang apa yang baru saja kita lewati. Tentang siapa yang menyakiti kita. Tentang perjuangan kita yang belum dihargai. Tentang harapan yang pupus dan luka yang belum sembuh. Di dunia yang dibanjiri oleh pembaruan status, unggahan cerita, dan perbincangan tanpa akhir, diam mulai terdengar asing. Kita mulai merasa bahwa jika tidak menceritakan apa yang terjadi, maka apa yang kita alami menjadi tidak penting. Seolah-olah sesuatu itu baru berharga ketika ada orang lain yang mengetahuinya, menyukai, mengomentari, atau sekadar memberi perhatian. Namun, tidakkah itu melelahkan? Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk bertanya, untuk siapa aku melakukan ini? Apakah karena aku ingin benar-benar memahami hidupku, atau hanya ingin hidupku dipahami oleh orang lain? Kita seringkali menceritakan begitu banyak, bukan karena ingin melegakan beban, tapi karena tidak tahan jika dunia tidak melihat apa yang kita alami. Padahal tidak semua cerita perlu diketahui dunia. Tidak semua luka harus diumbar agar dianggap nyata. Dan tidak semua perjuangan perlu dipamerkan agar terasa sah. Ada kekuatan dalam menyimpan. Ada kemuliaan dalam tidak membagi segalanya. Karena ketika kita membagikan cerita secara berlebihan, kita memberikan sebagian dari kekuasaan atas hidup kita kepada orang lain. Kita membuka pintu untuk tafsir yang salah, untuk penilaian yang tidak adil, bahkan untuk ejekan yang mungkin tidak pernah kita sangka. Kita menjadikan diri kita rentan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita menyerahkan ruang terdalam dari diri kita kepada dunia yang tak selalu bisa dipercaya. Di sisi lain, diam bukan berarti menyangkal. Tidak bercerita bukan berarti memendam secara merusak. Tapi diam adalah bentuk kedewasaan yang menahan diri untuk tidak selalu menjadikan dunia sebagai tempat curhat yang terbuka. Terkadang, cerita yang kita simpan sendiri justru lebih kuat membentuk karakter kita. Ia menjadi ruang refleksi. Ia mendewasakan kita secara perlahan. Ia tidak membuat kita tergantung pada reaksi orang lain. Sebaliknya, ia menumbuhkan ketenangan dalam sunyi dan kekuatan dalam keheningan. Stoikisme tidak pernah menyuruh kita untuk menjauh dari manusia, tapi mengajarkan batas. Mengajarkan bahwa ada ruang di dalam diri yang suci, yang tak sembarang orang boleh masuk. Dan di ruang itulah kita belajar mengenal diri, menghadapi badai, dan bertumbuh sendiri, diam-diam, tanpa tepuk tangan. Hari ini, kita hidup di zaman yang mencintai keterbukaan. Segala hal didorong untuk diumbar, tentang hubungan, pekerjaan, bahkan luka batin. Seolah-olah jika tidak disampaikan ke publik, maka itu tidak nyata. Padahal justru nilai dari sebuah kisah seringkali tumbuh karena ia tidak diumbar. Seperti akar pohon yang tumbuh dalam gelap, tapi menopang kekuatan yang terlihat di permukaan. Berhentilah merasa perlu untuk menceritakan segalanya. Dunia tidak harus tahu siapa yang melukaimu. Dunia tidak wajib tahu bagaimana kamu berjuang. Dunia bahkan tidak perlu tahu bahwa kamu sedang kuat. Yang perlu tahu, cukup kamu sendiri. Karena semakin kamu tidak bergantung pada pengakuan luar, semakin kuat pondasi batinmu. Dan dari situlah arah baru bisa dimulai. Dari keheningan, dari penyimpanan, dari keberanian untuk berkata, aku tidak butuh dunia tahu. Yang penting aku tahu siapa diriku sebenarnya. Kita tumbuh dalam dunia yang diam-diam membentuk satu kebiasaan. Membutuhkan pengakuan dari luar untuk merasa cukup di dalam. Dari kecil kita diajarkan bahwa nilai bagus artinya kita hebat,
pujian artinya kita berharga, dan tepuk tangan artinya kita layak dipertahankan. Maka tak heran saat dewasa pun kita masih membawa warisan itu. Kita bekerja bukan hanya untuk berkembang, tapi untuk terlihat sukses. Kita mencintai bukan hanya karena hati, tapi karena takut dianggap sendiri. Kita bercerita bukan karena butuh pendengar sejati, tapi karena kita ingin orang tahu bahwa kita sedang berarti. Namun kedewasaan sejati adalah titik ketika semua itu tidak lagi menjadi pusat dari keputusan kita. Ketika kita mulai menyadari bahwa validasi dari luar bersifat fana, berubah-ubah, dan seringkali tidak adil. Filosofi Stoik mengajarkan satu prinsip yang tajam dan menenangkan. Jika kamu menggantungkan ketenanganmu pada hal-hal di luar kendalimu, maka kamu menyerahkan kekuasaan atas hidupmu. Dan validasi adalah salah satu hal yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang akan setuju, mengerti, atau menyukai kita. Kita bisa berbicara dari hati yang paling tulus, dan tetap saja ada yang mencibir. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, dan tetap ada yang berkata, itu belum cukup. Jika hidupmu terlalu sering didorong oleh kebutuhan untuk disetujui, maka kamu akan menjadi tahanan dari opini orang lain. Setiap langkahmu menjadi negosiasi. Setiap keputusan terasa ragu. Karena kamu hidup bukan untuk benar, tapi untuk diterima. Kedewasaan adalah saat kamu tidak lagi mencari itu semua. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu sudah cukup mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang benar. Kamu tahu apa yang penting. Dan kamu tidak perlu dunia untuk mengkonfirmasi bahwa langkahmu sudah tepat. Ada ketenangan yang aneh namun indah ketika seseorang tidak lagi memerlukan sorakan dari luar. Ia mulai bekerja dalam diam. Ia memilih jalan yang mungkin sepi, tapi tidak memaksa dirinya menyesuaikan bentuk hanya agar sesuai dengan harapan publik. Ia tidak anti kritik, tapi ia tahu mana yang pantas didengarkan dan mana yang bisa dilewatkan. Itulah karakter yang dibentuk oleh kedewasaan sejati. Dan seringkali itu tidak muncul di usia tertentu, tapi di kesadaran tertentu. Kita bisa saja berumur 30, 40, atau 50, namun tetap hidup dalam bayang-bayang pencarian validasi. Sebaliknya, ada yang baru berusia 20 namun telah lepas dari jerat itu, karena ia memilih untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan, pikirannya, tindakannya, dan keteguhan prinsipnya. Validasi tidak salah. Terkadang pujian memang membesarkan hati, dan dukungan dari orang terdekat bisa memberi semangat. Tapi jadikan itu bonus, bukan kebutuhan pokok. Karena saat kamu menjadikannya keharusan, maka kamu menjadikan dirimu rapuh. Rapuh karena setiap penolakan terasa seperti penyangkalan diri. Rapuh karena setiap kritik terdengar seperti pembatalan nilai hidup. Padahal dirimu tetap berharga, bahkan saat tidak ada yang mengatakannya. Inilah latihan sunyi yang sering diajarkan dalam filsafat Stoik, bahwa kamu harus mampu berdiri sendiri tanpa tepuk tangan. Kamu harus mampu bertahan tanpa sorakan, dan kamu harus mampu meyakini langkahmu, meski tidak semua orang paham arahmu. Di titik itu, kamu tahu kamu telah bertumbuh. Kamu telah berpindah dari hidup yang dikendalikan opini orang, menuju hidup yang dikendalikan oleh prinsip dan ketenangan batin. Kedewasaan sejati bukan terletak pada pencapaian, usia, atau gelar, tapi pada keheningan hati yang tidak lagi gelisah ketika tidak didengar, pada kekuatan jiwa yang tidak lagi butuh dibenarkan, dan pada ketegasan sikap yang tidak lagi goyah hanya karena orang lain tak setuju. Ketika kamu sampai pada titik ini, kamu tak perlu menjelaskan terlalu banyak. Hidupmu sendiri akan menjadi bukti, dan orang yang tepat akan mengerti tanpa kamu harus bercerita terlalu panjang. Tidak semua luka sembuh saat diceritakan, dan tidak semua orang yang mendengarkan benar-benar peduli. Ada ilusi yang kita bangun diam-diam, bahwa membagikan cerita adalah bentuk penyembuhan, bahwa membuka diri kepada orang lain akan mengurangi beban, bahwa dengan bercerita kita akan dimengerti. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak orang bercerita dan justru merasa lebih hancur, karena apa yang mereka harapkan sebagai pelukan berubah menjadi penilaian. Apa yang mereka kira akan dijaga berubah menjadi bahan gosip, dan apa yang mereka anggap akan membawa lega justru menimbulkan luka baru. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang bercerita karena ingin sembuh,
Atau karena aku ingin diperhatikan? Dan lebih penting lagi, kepada siapa aku bercerita? Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam memilih kepada siapa kita membuka ruang terdalam dalam diri. Bukan karena dunia ini jahat, tapi karena dunia ini penuh dengan manusia yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan orang yang belum selesai seringkali menjadikan cerita orang lain sebagai hiburan, pelampiasan, bahkan alat untuk menaikkan harga dirinya. Maka tidak berlebihan jika kita mengatakan cerita yang kamu bagikan bisa menjadi senjata yang digunakan untuk menyakiti dirimu kembali. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Mungkin kamu pernah merasakannya. Suatu saat kamu percaya pada seseorang, kamu membuka luka terdalammu, berharap dipahami. Kamu membagikan kesedihan yang paling pribadi, berharap dijaga. Tapi kemudian waktu berlalu, hubungan berubah, dan cerita itu digunakan untuk menjatuhkanmu. Dijadikan bahan candaan di belakangmu. Dijadikan amunisi saat kamu berselisih, atau sekadar diceritakan kembali kepada orang lain dengan versi yang tidak kamu izinkan. Dan saat itu terjadi, kamu bukan hanya merasa disakiti oleh orang lain, tapi kamu juga merasa dikhianati oleh dirimu sendiri. Karena kamu mengira kamu sudah cukup bijak memilih tempat untuk menaruh kepercayaan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci orang, tapi mengajarkan kita untuk berjarak secara sehat dari ketergantungan akan telinga orang lain. Ia melatih kita untuk bisa menyembuhkan diri dari dalam, untuk merenungi luka kita sendiri tanpa tergesa membagikannya. Karena tidak semua yang dalam perlu diangkat ke permukaan. Terkadang kesembuhan justru terjadi saat kita berani menahan, bukan menahan secara menyakitkan, tapi menahan sebagai bentuk perlindungan atas harga diri kita sendiri. Kita belajar menyimpan luka dengan hormat, bukan menyebarkannya ke sembarang tangan. Kita seringkali terlalu cepat menyebut seseorang sebagai tempat aman, hanya karena ia terlihat tenang saat mendengarkan. Tapi tempat aman sejati bukan hanya telinga yang siap menyimak, melainkan hati yang bisa dipercaya untuk tidak menggunakan apapun yang kita katakan sebagai alat kekuasaan. Hidup akan selalu menghadirkan momen-momen rapuh. Dan saat itu tiba, kita boleh berbagi, tapi belajarlah untuk memilah sebelum membuka. Karena tak semua yang tampak bersimpati akan tetap tinggal saat badai datang. Tak semua yang mengangguk akan memahami. Dan tak semua yang diam berarti menyimpan. Sebagian orang hanya hadir untuk tahu, bukan untuk peduli. Dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu sedang menyerahkan bagian terlemah dari dirimu kepada tangan yang bisa menyayatnya kapanpun mereka mau. Maka bijaksanalah dalam berbagi. Jangan tergesa-gesa membuka, simpan dulu dalam keheningan. Biarkan waktu menyaring siapa yang layak untuk tahu dan siapa yang cukup hanya untuk melihat dari kejauhan. Karena kedamaian sejati bukan datang dari banyaknya orang yang tahu ceritamu, tapi dari keyakinan bahwa kamu tidak lagi mudah terlukai oleh siapapun yang menyalahgunakan kepercayaanmu. Dan dari situlah arah baru dimulai. Saat kamu menyadari bahwa keheningan bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 kalimat pengakuan. Saat kamu memilih untuk memelihara dirimu sendiri, sebelum menggantungkan pengertian dari orang lain. Dan saat kamu berhenti menjadikan cerita sebagai jembatan. Karena kamu tahu, tidak semua orang layak menyeberang masuk ke dalam hatimu. Dalam dunia yang gemar bersuara, diam adalah bentuk perlawanan yang tak terlihat. Ketika semua orang sibuk berpendapat, menyela, menanggapi, menjelaskan, bahkan membenarkan diri sendiri, diam menjadi sebuah keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan justru karena itu, diam menjadi bentuk kekuatan yang paling dalam. Diam bukan tentang ketidaktahuan, bukan pula tanda ketidakmampuan berbicara. Diam jika dilakukan dengan kesadaran adalah bentuk penguasaan diri yang sangat tinggi. Ia tidak lahir dari rasa takut, tapi dari kedewasaan untuk memilih mana yang pantas dikatakan, dan mana yang lebih baik dibiarkan lewat begitu saja. Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang tidak perlu dikatakan, sebaiknya tidak dikatakan. Karena dalam setiap kata yang kita keluarkan, ada energi yang kita keluarkan pula. Dan terlalu sering kita membuang energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mengubah apa-apa. Kita menjelaskan panjang lebar hanya untuk dipatahkan oleh opini orang yang tak pernah berniat mengerti. Kita membela diri dengan penuh emosi,
hanya untuk disalahpahami kembali. Kita mencoba menenangkan situasi dengan kata-kata, hanya untuk masuk lebih dalam ke dalam kekacauan. Seseorang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu untuk selalu menjelaskan diri. Ia tidak merasa terancam oleh kesalahpahaman. Ia tidak tergesa membantah, membalas, atau menyindir. Karena ia tahu, diam bukan berarti kalah. Diam justru seringkali adalah kemenangan dalam bentuk paling tenang. Ada satu hal yang jarang dibahas dalam pengendalian diri, yaitu pengendalian terhadap hasrat untuk bersuara. Kita bisa menahan diri dari kemarahan, dari kekerasan, bahkan dari tindakan yang impulsif. Namun menahan diri untuk tidak berbicara, itu jauh lebih sulit. Terutama ketika kita merasa direndahkan, ketika harga diri kita terusik, ketika orang lain menuduh tanpa dasar. Disitulah diam menjadi ujian dan sekaligus kemenangan. Karena hanya orang yang benar-benar kuat jiwanya yang bisa membiarkan tuduhan lewat begitu saja, tanpa tergoda untuk membalas, tanpa sibuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah cukup jelas bagi dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang yang mampu mengabaikan hinaan telah mengalahkan pemberi hinaan tanpa perlu melakukan apapun." Itulah kekuatan dari diam. Ia tidak menimbulkan kegaduhan, tapi mampu meruntuhkan ego lawan. Ia tidak menyakiti siapapun, tapi mampu menjaga harga diri sendiri. Ia tidak menjanjikan pujian, tapi melahirkan rasa hormat yang tulus. Namun tentu, diam bukan untuk semua situasi. Ada saatnya kita perlu bersuara. Ada waktu untuk menyampaikan kebenaran. Tapi jika setiap ketidaknyamanan harus dibalas dengan kata-kata, jika setiap ketersinggungan harus diluruskan, jika setiap perbedaan pendapat harus diperdebatkan, maka kita akan habis bukan karena terluka, tapi karena terlalu sibuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tak wajib dijelaskan. Orang yang bijak tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia memahami bahwa tidak semua opini harus ditanggapi, bahwa tidak semua serangan perlu dilawan, dan bahwa tidak semua kebenaran harus diumbar. Karena terkadang, diam adalah cara paling elegan untuk menunjukkannya. Diam juga menciptakan ruang untuk berpikir sebelum merespons, ruang untuk merasakan sebelum bereaksi, dan ruang untuk menyadari bahwa banyak hal sebenarnya tidak perlu direspons sama sekali. Ketika kamu memilih diam, kamu sedang melatih dirimu untuk tidak menjadi budak dari impuls. Kamu sedang membangun dinding ketenangan di tengah hiruk-pikuk emosi. Dan kamu sedang menjaga dirimu dari kata-kata yang mungkin akan kamu sesali nanti. Karena dalam banyak kasus bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan reaksi kita yang berlebihan terhadapnya. Dan diam adalah cara paling kuat untuk memutus siklus itu. Kamu tidak perlu menjawab semua serangan. Kamu tidak harus ikut dalam setiap percakapan. Dan kamu tidak berkewajiban membuat semua orang mengerti. Saat kamu mampu tenang dalam situasi yang penuh tekanan, saat kamu mampu diam dalam menghadapi kekacauan, dan saat kamu mampu membiarkan dunia berbicara tanpa ikut terbakar oleh sorotannya, itulah tanda bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh egomu, melainkan oleh prinsip, oleh ketenangan, oleh penguasaan diri yang tidak bisa dipelajari dalam sehari, tapi dibentuk dari luka-luka yang kamu pilih untuk tidak dibalas. Dan di sanalah arah baru dimulai, ketika kamu tidak lagi mencari pembenaran dari kata-kata, tapi dari sikapmu yang utuh dalam diam. Karena terkadang, dalam keheningan, kita menemukan kedamaian yang paling utuh. Ada satu hal yang sering luput kita sadari dalam keinginan untuk bercerita, bahwa tidak semua orang yang bersedia mendengarkan benar-benar pantas untuk mendengarkan. Kita hidup di zaman keterbukaan. Segalanya mudah diucapkan, dibagikan, ditulis, disebar. Kita terdorong untuk percaya bahwa kelegaan hati bisa didapat dari berbagi, bahwa menceritakan kisah hidup, luka, keresahan, dan perjuangan akan membawa rasa ringan. Tapi jarang sekali kita diajak untuk berhenti dan bertanya, apakah telinga yang kuajak bicara ini benar-benar layak? Filosofi Stoik mengajarkan satu kebijaksanaan yang sederhana namun tajam. Berhati-hatilah kepada siapa kamu membuka dirimu. Tidak setiap hati mampu menjaga apa yang kau percayakan. Bukan karena semua orang jahat, namun karena sebagian besar manusia belum selesai dengan lukanya sendiri. Dan seseorang yang belum selesai dengan dirinya,
seringkali menjadikan cerita orang lain sebagai pelampiasan, hiburan, bahkan alat untuk memuaskan egonya. Maka bukan hal aneh jika kamu pernah merasa sudah jujur, tapi justru dianggap lemah. Sudah membuka hati, tapi malah dihakimi. Sudah percaya, tapi akhirnya ditertawakan di belakang. Disitulah kita belajar bahwa mendengarkan adalah kemampuan yang langka. Dan menjadi pendengar yang layak bukan hanya soal diam dan menyimak, tetapi tentang bagaimana seseorang menjaga ruang yang kamu buka kepadanya. Apakah ia benar-benar hadir dalam empati, atau hanya duduk menunggu giliran bercerita balik? Apakah ia menjaga ceritamu seolah itu bagian dari martabatmu, atau menjadikannya bagian dari percakapan di meja makan bersama orang lain? Kamu tidak bisa menaruh harapan besar pada sembarang orang. Karena terlalu sering, luka kita bukan berasal dari cerita yang kita simpan, tetapi dari cerita yang kita bagikan kepada orang yang salah. Hati manusia itu kompleks. Ada yang mendengarkan untuk memahami, tapi ada juga yang mendengarkan untuk membandingkan. Ada yang tulus ingin tahu karena peduli, namun tak sedikit yang hanya ingin tahu agar merasa lebih baik dari kita. Dan ada pula yang diam, bukan karena menjaga, tetapi sedang menunggu momen untuk menggunakan ceritamu sebagai senjata saat kamu tidak lagi berguna baginya. Oleh sebab itu, menyaring pendengar bukan sikap egois, melainkan bentuk perlindungan diri. Kamu tidak sedang menyombongkan dirimu saat memilih untuk tidak terbuka kepada semua orang. Kamu sedang menjaga integritas batinmu agar tidak retak oleh tangan yang sembarangan. Kita diajarkan untuk terbuka, tapi sedikit yang mengajarkan bagaimana menilai siapa yang layak menerima keterbukaan itu. Padahal tidak setiap keterbukaan membawa kebaikan. Keterbukaan yang salah justru bisa menjadi awal dari pengkhianatan batin. Ada kalanya kamu hanya perlu diam, bukan karena tidak punya teman bicara, tetapi karena kamu tahu bahwa tidak semua orang mampu memahami tanpa menghakimi. Tidak semua orang bisa mendengar tanpa mencampuri. Dan tidak semua orang bisa dipercaya untuk memeluk ceritamu tanpa menyebarkannya. Maka belajar menyimpan sebagian kisahmu adalah bentuk kedewasaan. Bukan karena kamu antisosial, bukan pula karena kamu tidak ingin ditolong, tapi karena kamu tahu bahwa menjaga diri adalah bagian dari mencintai diri. Ada orang-orang yang memang hanya datang untuk tahu, bukan untuk peduli. Ada orang-orang yang datang untuk menampung cerita, lalu membentuk narasi baru di belakangmu. Dan ada pula yang seolah hadir sebagai teman bicara, namun hilang saat cerita tak lagi menarik. Mereka bukan musuh, tapi mereka bukan wadah yang tepat untuk isi hatimu. Dan tugas kita bukan membenci mereka, tapi menyadari batas. Kita tidak harus selalu dimengerti. Karena semakin kamu ingin dipahami oleh semua orang, semakin besar risiko kamu membuka dirimu kepada yang salah. Dan luka dari pengkhianatan kepercayaan itu jauh lebih dalam daripada luka yang kita alami sendirian. Berhati-hatilah. Jangan hanya karena seseorang terlihat nyaman diajak bicara, kamu pikir ia aman sebagai tempat bersandar. Kadang yang terlihat ramah hanya sedang mengumpulkan informasi. Kadang yang terlihat netral hanya sedang menunggu momen untuk memutar balik ceritamu. Dan karena itulah, tidak semua orang layak menjadi pendengar. Berbicaralah pada mereka yang mampu menjaga. Berbicaralah pada mereka yang tidak menjadikan ceritamu sebagai kesenangan pribadi. Atau, jika tak ada yang bisa kamu percayai sepenuhnya, berbicaralah pada dirimu sendiri. Tulislah, renungkan, diamlah. Karena dalam sunyi yang aman, kamu lebih terlindungi daripada dalam percakapan yang tampak hangat tapi beracun. Dan dari kesadaran itu, arah baru dimulai. Arah yang tidak menjadikan sembarang telinga sebagai pelabuhan. Arah yang menjadikan keheningan sebagai rumah. Dan arah yang menuntunmu untuk tidak takut menyimpan. Karena kamu tahu, dirimu adalah pendengar terbaik bagi jiwamu sendiri. Kita sering berpikir bahwa untuk sembuh, kita harus didengar. Bahwa untuk bangkit, kita perlu bercerita. Bahwa untuk merasa utuh kembali, harus ada seseorang yang tahu betapa dalam luka yang kita tanggung. Namun dalam perjalanan batin yang sesungguhnya, akan tiba waktunya kita menyadari, keheningan justru adalah ruang paling dalam, di mana pemulihan yang sejati bisa terjadi. Di tengah dunia yang terus menuntut respons, penjelasan, klarifikasi, diam menjadi tindakan yang revolusioner.
Dan lebih dari itu, diam menjadi tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Karena di keheningan tidak ada yang perlu kita jelaskan, tidak ada yang harus kita buktikan, tidak ada yang menunggu jawaban, hanya kita dan diri kita sendiri, hanya perasaan yang mulai tenang tanpa paksaan, hanya kesadaran yang tumbuh perlahan tanpa interupsi. Filsafat Stoikisme tidak pernah menyuruh manusia untuk melarikan diri dari dunia, tetapi justru mengajak kita untuk mundur sejenak agar bisa melihat dunia dengan lebih jernih dan diri sendiri dengan lebih utuh. Keheningan bukan pelarian, ia adalah tempat pemurnian, tempat di mana kita belajar membedakan antara suara hati dan kebisingan yang berasal dari luar. Saat kita terluka, insting pertama kita adalah mencari seseorang untuk berbagi. Kita mengira bahwa dengan berkata, beban akan berkurang, dan memang, terkadang itu membantu. Namun tidak semua luka membutuhkan kata. Banyak luka yang justru semakin dalam ketika terlalu sering dibahas. Karena yang kita lakukan bukan menyembuhkan, tetapi mengulang-ulang rasa sakitnya melalui cerita yang terus dihidupkan kembali. Keheningan menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak merangsang memori. Ia tidak memaksa kita menyusun kalimat. Ia hanya membiarkan semuanya ada tanpa dibantah, tanpa dibenarkan. Dan dari situ proses pemulihan dimulai. Bukan dalam hiruk-pikuk diskusi, tetapi dalam jeda, dalam napas yang panjang, dalam detik-detik di mana kita hanya duduk dan merasa. Banyak orang takut dengan keheningan, karena dalam keheningan kita tidak bisa bersembunyi. Kita tidak bisa menipu diri dengan basa-basi sosial. Tidak ada pengalihan, tidak ada layar. Yang ada hanya kita dan segala yang belum selesai. Namun justru karena itu, keheningan menyembuhkan. Ia memaksa kita untuk hadir sepenuhnya, bukan sebagai tokoh yang kita bangun untuk dunia, tetapi sebagai diri yang paling jujur, paling lemah, paling manusia. Dan dalam pertemuan itu antara luka dan keheningan, kita perlahan mulai berdamai. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita berhenti lari. Stoikisme mengajarkan untuk menyelami pikiran kita sendiri, tanpa tergantung pada validasi eksternal. Keheningan adalah jalan untuk sampai ke sana. Jalan untuk mengakui, aku terluka dan aku tidak butuh penonton untuk itu. Aku sedang rapuh dan tidak ada salahnya jika aku sendiri yang memeluk diriku hari ini. Aku sedang menata ulang semuanya dalam diam. Ada momen dalam hidup yang tidak perlu disuarakan. Ada penderitaan yang justru mulia karena tidak diumbar. Dan ada kekuatan yang lahir bukan dari keberanian berbicara, tetapi dari keberanian untuk duduk bersama kesedihan, tanpa tergesa menyembunyikannya. Itulah mengapa keheningan adalah ruang pemulihan yang dalam. Bukan tempat kosong, tapi tempat di mana makna bisa tumbuh. Bukan ruang gelap, tapi ruang tenang tempat cahaya perlahan masuk. Dan kamu tidak perlu khawatir jika tak ada yang tahu bahwa kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Prosesmu tidak butuh pengakuan. Keberhasilanmu tidak butuh sorotan. Yang penting adalah bahwa kamu hadir, sadar, dan tulus menyembuhkan dirimu. Meski hanya kamu yang tahu. Hari ini, jika kamu merasa dunia terlalu bising, jika kamu merasa terlalu banyak suara yang menuntut kamu kuat, kamu boleh berhenti, tarik napas, masuk ke dalam keheningan, biarkan dirimu ada, tanpa suara, tanpa cerita, tanpa penjelasan. Karena kadang, keheninganlah yang paling tahu cara memelukmu, tanpa bertanya kapan kamu akan sembuh. Dan disitulah arah baru dimulai. Bukan dari panggung, tapi dari ruang sunyi yang kau ciptakan sendiri, untuk memulihkan, untuk memahami, dan akhirnya untuk mengikhlaskan. Ketika dunia semakin dipenuhi kamera dan panggung digital, kita mulai melupakan satu hal mendasar, bahwa ketulusan yang sejati tidak membutuhkan penonton. Di era di mana setiap niat baik bisa diubah menjadi konten, setiap air mata bisa menjadi bahan validasi, dan setiap kebaikan menjadi semacam investasi sosial, ketulusan kehilangan maknanya jika terus-menerus dicari pengakuan. Ketulusan sejatinya lahir dari tempat yang paling dalam di dalam diri, bukan dari kebutuhan untuk dilihat, dipuji, atau dikenang. Ia muncul ketika seseorang melakukan sesuatu, bukan karena akan dihargai, tapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dalam filsafat Stoikisme, kita diajak untuk menanamkan nilai kebajikan sebagai prinsip hidup,
bukan sebagai alat untuk mendapatkan pujian. Seorang stoik tidak memberi demi dianggap dermawan, tidak memaafkan demi dicitrakan sebagai orang besar, tidak bersikap tenang agar terlihat bijak. Ia hanya melakukannya dengan sadar, tanpa pamrih, tanpa dorongan eksternal. Karena sejatinya, kebaikan yang murni tidak membutuhkan dokumentasi. Tapi hari ini, kita hidup di tengah dunia yang memaksa semua bentuk niat baik untuk diekspos. Seolah jika tidak ada yang tahu, maka tidak ada nilainya. Seolah jika tidak dipublikasikan, maka tidak pernah terjadi. Ini yang merusak banyak hubungan manusia. Orang-orang mulai memberi karena ingin dipuji, mulai membantu agar dianggap peduli, mulai menceritakan luka hanya agar dikasihani. Ketulusan berubah menjadi transaksi emosi, padahal di dalam ketulusan yang sejati, tidak ada harapan untuk dilihat. Hanya ada keinginan untuk hadir. Tidak ada tujuan agar dikenang, hanya ada tekad untuk melakukan yang benar. Meski tidak ada yang tahu, pernahkah kamu membantu seseorang tanpa pernah menyebutkannya ke siapapun? Pernahkah kamu memaafkan seseorang tanpa menuntut permintaan maaf sebagai gantinya? Pernahkah kamu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, lalu pergi, tanpa menunggu balasan, tepuk tangan, atau ucapan terima kasih? Jika iya, maka disitulah ketulusan bekerja. Sunyi, senyap, tapi berdampak. Dan justru karena tidak dibicarakan, apa yang kamu lakukan menjadi lebih berharga. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah kita melakukan kebaikan untuk memuaskan nurani atau sekadar membangun citra? Apakah cerita yang kita sampaikan tentang kesedihan dan perjuangan kita adalah bentuk kejujuran atau justru bentuk lain dari pencarian simpati? Karena seringkali, tanpa sadar, kita menjadikan luka sebagai komoditas. Kita berpikir bahwa dengan memperlihatkan betapa sakitnya kita, maka dunia akan lebih menghargai kita. Tapi justru sebaliknya, semakin banyak yang kamu ekspos, semakin kehilangan makna rasa itu sendiri. Ketulusan bukan hanya tentang niat, tapi juga tentang keteguhan untuk tidak menjual niat itu demi pengakuan. Maka, jika kamu berbuat baik hari ini dan tidak ada yang melihat, tidak apa-apa. Jika kamu sedang menyembuhkan seseorang dengan diam-diam, dan mereka bahkan tidak sadar, tetaplah lanjutkan. Jika kamu mengalah dalam konflik, memilih memaafkan tanpa bercerita ke siapapun, itulah bukti bahwa kamu tidak butuh panggung untuk membenarkan hatimu. Ketulusan adalah latihan diam. Ia tidak bersuara, tapi terasa. Ia tidak menarik perhatian, tapi menumbuhkan kedalaman. Dan seringkali, justru karena ia tidak dipertontonkan, ia menjadi jauh lebih murni, jauh lebih kuat, dan jauh lebih abadi. Filosofi Stoik mengajarkan, bukan siapa yang melihat kebaikanmu, tapi apakah kamu sendiri tahu bahwa itu benar. Tidak ada gunanya hidup dalam sandiwara kebaikan yang hanya berlangsung selama sorotan kamera menyala. Karena saat penonton bubar, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah dirimu dan apakah hatimu tenang. Hari ini, jika kamu merasa tak dilihat saat melakukan hal benar, jangan kecewa. Mungkin memang dunia tak perlu tahu, karena Tuhan tahu, dan kamu tahu, dan itu cukup. Biarkan ketulusanmu menjadi cahaya yang tak terlihat, tapi bisa menghangatkan siapapun yang cukup dekat untuk merasakannya. Biarkan ia hidup dalam diam, bertumbuh dalam sunyi, dan menguatkanmu dalam senyap. Dan ketika kamu sudah bisa melakukan hal-hal baik, tanpa perlu diceritakan, tanpa berharap penonton, itulah tanda bahwa kamu sedang menapaki arah baru, arah yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih benar adanya. Ada saatnya sebuah cerita begitu bermakna karena hanya sedikit yang tahu. Ada momen-momen yang terasa suci, bukan karena besar atau dramatisnya, tetapi karena ia dijaga, disimpan, dihargai dalam keheningan. Namun hari ini, kita hidup di zaman ketika semuanya ingin dibagikan. Setiap pengalaman, setiap kesedihan, setiap momen kebahagiaan diubah menjadi status, unggahan, atau cerita yang harus diketahui banyak orang. Kita tidak lagi terbiasa menikmati sesuatu secara pribadi. Semua terasa kurang jika belum dilihat orang lain. Seolah kebahagiaan itu tidak nyata jika tidak dipamerkan. Seolah luka itu tidak sah jika tidak dipublikasikan. Dan pada titik itulah banyak cerita kehilangan nilainya. Bukan karena isinya berubah, tetapi karena terlalu sering diulang, terlalu sering dijual,
terlalu sering dipertontonkan, seperti lagu indah yang diputar terlalu sering hingga kehilangan magisnya. Seperti kalimat cinta yang jadi rutinitas, bukan lagi ketulusan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menjalani hidup secara inward, mengembalikan nilai pada hal-hal yang tak perlu diketahui dunia. Karena sesuatu yang terus diumbar keluar, lama-lama akan kehilangan akar ke dalam. Dan saat makna menjadi konsumsi publik, ia perlahan tergerus oleh ekspektasi, penilaian, dan bahkan manipulasi. Bayangkan seseorang yang pernah mengalami luka mendalam. Alih-alih memulihkan dalam hening, ia bercerita ke banyak orang. Mungkin awalnya terasa melegakan, namun semakin sering diulang, cerita itu bukan lagi tentang kesembuhan, tetapi berubah menjadi identitas. Sampai pada titik, ia tidak bisa melepaskan luka itu. Karena tanpa cerita itu, ia tidak tahu siapa dirinya. Begitu pula dengan kebahagiaan. Saat kamu terlalu sering membagikan momen bahagiamu, kadang kamu mulai bertanya, apakah aku benar-benar bahagia? Atau aku hanya ingin mereka mengira aku bahagia? Nilai dari sebuah cerita bukan hanya pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana ia dijaga. Kadang justru cerita yang tidak dibagikan itulah yang paling berarti. Karena ia menjadi milikmu sepenuhnya. Tidak terkontaminasi oleh opini, komentar, atau interpretasi orang lain. Ada kekuatan dalam menjaga sesuatu hanya untuk dirimu sendiri. Bukan berarti kamu menutup diri dari dunia, tetapi kamu sedang melindungi nilai, melindungi makna, melindungi rasa, seperti perhiasan berharga yang tidak kamu pakai setiap hari, karena kamu tahu nilainya justru terletak pada kelangkaannya. Cerita pun begitu. Ketika kamu memilih tidak membagikannya ke semua orang, kamu sedang mengatakan, aku menghargai ini. Aku tidak ingin nilainya hilang hanya karena terlalu sering ditunjukkan. Kita seringkali kehilangan kedalaman karena terlalu terbuka, bukan karena keterbukaan itu salah, tetapi karena kita melakukannya tanpa arah, tanpa menyaring, tanpa memilih, tanpa bertanya, apakah ini layak untuk diketahui semua orang? Privasi bukanlah rahasia, melainkan ruang sakral yang kamu jaga agar maknanya tetap hidup. Dan di sanalah tempat cerita yang paling berharga seharusnya berada. Bukan di etalase umum, tetapi di ruang tenang dalam dirimu sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan, jangan banggakan apa yang terjadi padamu, syukuri dalam diam, pahami dalam tenang. Karena dalam keheningan itulah refleksi terjadi. Dalam ketertutupan itulah makna mendalam bisa tumbuh. Hari ini, jika kamu punya cerita yang terasa besar, terasa indah, terasa pahit, coba jangan langsung bagikan. Duduklah dengan tenang, tanyakan pada dirimu, untuk apa aku ingin ini diketahui orang lain? Jika jawabannya hanya demi pengakuan, maka berhentilah sejenak. Biarkan ia menjadi milikmu dulu. Karena semakin kamu belajar menjaga, semakin kamu tahu bahwa tidak semua yang kamu alami harus jadi konsumsi publik. Cerita yang kamu miliki bukan untuk dibagikan sebanyak-banyaknya, tapi untuk dipahami sedalam-dalamnya. Dan pemahaman tidak lahir dari banyaknya penonton, tapi dari keintimanmu dengan pengalaman itu sendiri. Maka biarkan beberapa hal tinggal bersamamu. Tidak perlu diumbar, tidak perlu dijelaskan, tidak perlu divalidasi. Karena ketika kamu belajar diam, kamu sedang belajar menyelamatkan makna. Dan itulah tanda bahwa kamu sedang melangkah ke arah baru, arah yang tidak mengejar sorak-sorai, tetapi mendambakan kedalaman. Ada satu hal yang tak bisa dibantah dalam kehidupan ini. Hasil nyata selalu lebih kuat dari ribuan keluhan atau cerita. Kita bisa membagikan kisah perjuangan kita setiap hari, mengeluh tentang beratnya jalan yang harus kita tempuh, atau menceritakan kepada dunia tentang betapa sulitnya hidup yang kita jalani. Namun pada akhirnya, dunia tidak akan mengingat keluhanmu. Dunia tidak mencatat berapa banyak kamu merasa lelah. Yang dunia lihat hanyalah, apakah kamu berhasil atau tidak. Inilah kenyataan yang sering kali pahit, tetapi juga menjadi cermin kedewasaan. Karena orang yang mulai berhenti bercerita tentang kesulitannya dan lebih memilih membungkamnya dalam diam sambil terus bekerja, adalah mereka yang perlahan sedang mendekati versi terbaik dari dirinya sendiri. Kita hidup di tengah budaya yang terbiasa menarasikan proses, seakan-akan cerita tentang perjuangan bisa menggantikan bukti kerja, seolah cerita adalah pengganti hasil.
Kita sibuk membuat dunia tahu bahwa kita sedang berusaha daripada benar-benar menyelesaikan apa yang harus kita lakukan. Namun, hasil tidak pernah bisa dibohongi. Ia hadir tanpa perlu dijelaskan. Seperti pohon yang tidak pernah mengumumkan bahwa ia sedang tumbuh, tapi suatu hari buahnya muncul. Dan pada saat itulah semua diam, karena tidak ada yang bisa membantah bukti yang bisa dilihat dan dirasakan. Filsafat Stoik menyarankan kita untuk tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain. Marcus Aurelius berkata, "Jangan buang waktumu menjelaskan siapa dirimu. Tindakanmu sudah cukup menunjukkan. Kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak menjelaskan, terlalu sering berusaha membuat orang lain paham akan beban kita. Namun kenyataannya, orang lain tidak benar-benar peduli. Mereka hanya mendengar sekilas, lalu kembali sibuk dengan hidupnya sendiri. Yang bertahan di benak mereka bukan cerita perjuanganmu, melainkan apa yang berhasil kamu ciptakan dari semua itu." Orang bijak tidak mengumbar keluhannya, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tahu bahwa keluhan tidak akan mempercepat jalannya. Ia memilih untuk menyimpan rasa sakit itu, mengolahnya menjadi tenaga, dan mengubahnya menjadi tindakan yang berarti. Kita tidak perlu menjelaskan pada dunia betapa sulitnya kita berjuang. Tidak perlu merinci satu persatu apa yang telah kita korbankan. Karena jika benar kamu berusaha, hasilnya akan muncul dan orang akan tahu. Dan jika pun hasilnya belum terlihat, diam tetap jauh lebih terhormat daripada keluhan yang berulang-ulang. Karena diam menjaga martabatmu. Ia menahanmu dari menjadi pengemis simpati. Ia melatihmu untuk kuat dalam sepi dan rendah hati dalam pencapaian. Ketika kamu diam dan terus bekerja, dunia akan bertanya, "Bukankah dulu dia tidak banyak bicara? Sekarang lihat apa yang dia capai." Itulah penghargaan yang datang bukan dari pamer, tetapi dari bukti. Kita sering lupa bahwa kekuatan sejati lahir dalam keheningan. Bukan dari mereka yang paling banyak cerita, tetapi dari mereka yang konsisten mengeksekusi. Bukan dari mereka yang ingin dimengerti, tetapi dari mereka yang mengerti bahwa hasil akan berbicara lebih lantang dari mulut manapun. Jika kamu lelah, istirahatlah, tapi jangan jatuhkan dirimu ke dalam keluhan. Jika kamu sedang berjuang, lanjutkanlah, tapi tak perlu ceritakan semuanya. Karena setiap energi yang kamu pakai untuk menjelaskan, bisa kamu alihkan untuk menyelesaikan. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyangkal hasil. Ia adalah satu-satunya bukti bahwa kamu bertahan. Ia adalah jawaban yang tidak bisa dibantah dan tidak perlu diperjelas. Jadi, jika hari ini kamu merasa butuh bercerita, tanyakan dulu pada dirimu. Apakah ini akan mempercepat langkahmu atau justru hanya menenangkan egomu? Lalu ingatlah kembali, diam, fokus, kerja. Biarkan hasil yang berbicara. Karena itulah tanda bahwa kamu tidak lagi butuh penonton. Kamu hanya butuh bukti. Dan itu lebih dari cukup untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ada satu momen yang datang diam-diam, tanpa perlu perayaan, tanpa perlu diumumkan. Satu perubahan batin yang sangat halus, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Saat kamu tidak lagi ingin menceritakan segalanya kepada siapapun. Bukan karena kamu menyembunyikan sesuatu, bukan pula karena kamu menjadi tertutup atau tidak peduli, tapi karena kamu mulai mengerti bahwa tidak semua hal yang kamu alami harus dipahami oleh orang lain. Bahwa kedamaian yang sesungguhnya justru muncul ketika kamu tak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirimu. Pertumbuhan batin seringkali tidak ditandai oleh keberhasilan besar, tapi oleh perubahan kecil yang hanya kamu sendiri yang sadar. Salah satunya adalah ini. Kebutuhan untuk dimengerti mulai pudar. Dorongan untuk membagikan setiap bagian dari hidupmu perlahan menghilang. Dan digantikan oleh sebuah pemahaman bahwa hidup ini bukan tentang bercerita sebanyak mungkin, melainkan tentang menjalani dengan tenang, bijak, dan jujur pada diri sendiri. Sebelumnya kamu mungkin merasa butuh tempat untuk mencurahkan semuanya. Tentang siapa yang menyakitimu, tentang mengapa kamu mengambil keputusan tertentu, tentang proses yang sedang kamu jalani, bahkan tentang keberhasilan yang baru saja kamu capai. Tapi kini, kamu tidak lagi terburu-buru mencari telinga untuk mendengarkan. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan setiap perubahan. Kamu tidak lagi memaksakan siapapun untuk mengerti arah hidupmu. Dan di sanalah letak pertumbuhan itu. Ketika kamu merasa cukup,
meskipun orang lain tidak tahu. Ketika kamu tetap tenang, meskipun tidak semua orang setuju. Ketika kamu memilih untuk menyimpan sesuatu, bukan karena takut, tapi karena sadar, itu tidak perlu. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan bahwa ketenangan muncul bukan saat segalanya berjalan sesuai harapan, melainkan ketika kita berhenti menggantungkan nilai diri pada pemahaman orang lain. Epictetus berkata, jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk disalahpahami tanpa merasa terganggu. Karena semakin kamu tumbuh, semakin kamu menyadari bahwa pemahaman orang lain bukan lagi kebutuhan utama. Kamu mulai menemukan kenyamanan dalam keheningan, dalam menjalani tanpa perlu diberitakan, dalam menerima tanpa perlu disetujui. Dan itu bukan bentuk kelemahan, itu tanda kematangan. Orang yang bijak tidak butuh panggung untuk membuktikan siapa dirinya. Ia tahu siapa dia, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ia berjalan tanpa suara, tapi jejaknya nyata. Ia berbagi hanya seperlunya, karena ia sadar yang paling sakral dari hidup ini justru terjadi dalam diam. Kita semua pernah berada di fase ingin didengar, ingin dimengerti, ingin dikonfirmasi. Itu manusiawi. Tapi pada titik tertentu kamu akan menyadari bahwa tidak semua orang bisa menjadi tempat yang aman bagi ceritamu. Bahwa tidak semua pengalaman perlu diubah menjadi narasi. Dan ketika kamu bisa menerima itu semua, tanpa dendam, tanpa keluhan, tanpa kebutuhan untuk bercerita, disitulah kamu tahu, kamu telah bertumbuh. Kamu tak lagi berisik dengan kisah masa lalu. Kamu tak lagi terburu-buru menjelaskan arah masa depan. Karena kamu telah damai dengan saat ini. Dan kedamaian itu adalah bentuk kemerdekaan tertinggi. Jadi jika hari ini kamu merasa tak ingin menjelaskan apa-apa, jangan anggap itu sebagai kesepian. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu telah menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa didefinisikan oleh orang lain. Itulah kekuatan yang sejati. Ketika kamu bisa berjalan sendiri, tanpa tepuk tangan, tanpa kamera, tanpa penonton, dan tetap merasa cukup, karena kamu tahu hidup bukan tentang menceritakan segalanya, tapi tentang memahami segalanya dalam diam. Kini mungkin kamu sudah mulai menyadari bahwa semakin dewasa dirimu, semakin kamu tak lagi mencari banyak telinga. Kamu tak butuh panggung untuk menguatkan langkah, tak perlu sorotan untuk merasa berharga. Karena nilai hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa keras kamu bersuara, tetapi seberapa dalam kamu memahami diri sendiri dalam keheningan. Diam bukan kelemahan, diam bisa menjadi rumah, tempat pulang dari lelahnya menjelaskan. Dan semakin kamu memilih untuk tidak membagikan segalanya, semakin kamu tahu kamu sedang tumbuh. Bukan menjauh tapi mendekat pada dirimu sendiri. Bukan menutup hati tapi belajar memilah pada siapa kamu membuka. Maka jika hari ini kamu sedang diam, bukan karena kamu tak punya cerita, tapi karena kamu tahu kebijaksanaan kadang tumbuh dari hal-hal yang tidak pernah dikatakan. Terima kasih telah berjalan bersama di Arah Baru. Channel ini bukan tempat untuk mengejar pengakuan, melainkan ruang tenang untuk kamu yang ingin menemukan pemahaman. Bukan untuk menjadi lebih mencolok, tapi agar kamu bisa merasa cukup. Dalam diam, dalam sadar, dalam arah yang baru. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan kepada siapapun yang sedang butuh jeda dari kebisingan dunia. Karena terkadang satu pesan tenang cukup untuk mengubah arah hidup seseorang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah tumbuh meski dalam diam. Tetaplah kuat meski tanpa cerita. Selamat melanjutkan langkah di jalan sunyi yang penuh makna.